Wali rasulihi, dan Islam itu kesetiaan untuk rasulnya. Wali aimmatil muslimin, kesetiaan untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan kesetiaan untuk kaum muslimin secara umum. Setia itu apa? Selalu ada setiap saat. Nggih. Setia itu selalu ada setiap saat. Kalau basa para ulama punika al-hubbu wal qarbu wal munasarah. Kesetiaan itu cinta, dekat, dan selalu membela. Ya, cinta setiap saat, dekat setiap saat, dan selalu membela. Itulah kesetiaan. Oke, Bapak. Mari kita bicarakan. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha wa sabaka baina asabi'ahum. Nabi kita Muhammad SAW menyampaikan al-mu'minu lil mu'mini, seorang mukmin dengan orang mukmin yang lain kal bunyan, ikatannya itu seperti ikatannya satu bangunan. Kalau tiang dibangun di satu tempat, dia jegegek ngadeg di situ dan dia tidak akan pernah meninggalkan tempat itu selama-lamanya. Tidak mungkin tiang berjalan-jalan meninggalkan atap. Tidak mungkin atap ikut terbang meninggalkan tiang. Tidak mungkin. Mereka selalu ada di tempat itu setiap saat selama-lamanya. Ya, setia itu selalu ada setiap saat. Yasuddu ba'dhuhum ba'dha, mereka saling menguatkan. Kemudian Rasul kita syabaqah, kemudian Rasul kita begini nih, mengaitkan jari jemarinya begini. Kokoh hadirin sekalian. Itulah kesetiaan kaum muslimin. Dan Rasul mengajarkan itu kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Bahkan setianya mereka dengan sahabat yang lain itu sampai ada orang yang rela hartanya dibagi dua. Kapan itu? Pada waktu Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu hijrah ke Makkah, tidak membawa apapun, Bapak. Istrinya tidak ikut, keluarganya tidak ikut, hartanya ditinggal seluruhnya di kota Makkah. Biji tok cinek bahasane wong Jawa nganggo klambi siji kathok siji, sampai di Madinah oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau dipersaudarakan dengan seorang penduduk Madinah yang kaya raya namanya Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Kalau tidak salah Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu punika mangke mati syahid ketika perang Uhud. Kalau tidak salah nggih. Ya Bapak. Begitu dipersaudarakan, maka kemudian Abdurrahman bin Auf diajak pergi bersama dengan Sa'ad bin Rabi' sampai di rumah diperlihatkan gudang kekayaannya. Orang umum mah, aku suka orang di apa-apa toh. Tidak begitu. Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai saudaraku, ini hartaku, tak bagi dua, setengahnya untukmu dan setengahnya untukku. Tenanan Bapak. Ya, betulan. Itu realita kehidupan yang dinikmati oleh para sahabat radhiyallahu anhu, luar biasa Bapak-bapak. Tidak cukup itu, bahkan Sa'ad bin Rabi' mengatakan, wahai saudaraku, aku punya 2 orang istri. Gandeng panjenengan pergi ke Madinah sendirian wes. Salah satu dari istri saya itu pilihlah mana yang aku sukai, aku ceraikan nikahi kemudian setelah masa iddahnya selesai. Nggih Bapak, nek wong saiki le nyebut dian kowe Mas. Ya, tapi bagi kaum muslimin pada masa itu realita kehidupan yang mereka nikmati. Jadi ketika mereka masuk Islam itu kesetiaannya luar biasa Bapak-bapak. Ikatannya ikatan batin yang akan mereka bawa sampai mati. Betulan itu. Maka levelnya sahabat itu as-sabiqun, 104.000 orang itu as-sabiqun. Mereka orang yang diistimewakan, derajatnya levelnya nomor 1 Bapak-bapak. Meskipun mereka nanti juga bertingkat-tingkat keimanannya dan ilmunya. Ya, Bapak-bapak hadirin Allah wa iyyakum. Seperti satu bangunan. Jadi ikatannya itu ikatan yang tidak akan pernah bisa diputus.
Bahkan ketika mereka meninggal, ikatan itu masih muncul satu dari doa mereka, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i min wal amwat, sampai akhir. Yang kedua, ikatan mereka akan saudara mereka itu membuat mereka bertakwa kepada Allah. Contohnya sinten? Contohnya Abdurrahman bin Auf malih. Abdurrahman bin Auf sugih mblegeduk kaya raya bapak-bapak. Sampai Abdurrahman itu menceritakan betapa mudahnya Allah memberikan rezeki kepada beliau. Belum menyampaikan tidaklah, ini peribaratan, tidaklah aku membuka batu di atas permukaan tanah kecuali di bawahnya aku temukan uang dinar atau dirham, kata beliau, uang emas atau perak. Saking mudahnya beliau oleh Allah, pintu rezekinya dibuka lebar-lebar oleh Allah Ta'ala. Namun bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan sekalian, nasadani Allah wa yakum, Abdurrahman bin Auf punika nek madang ora doyan lho panganan enak. Jadi kalau beliau disuguhkan makanan enak itu beliau akan sodorkan kepada pembantunya, minta dicarakan makanan yang sederhana. Ning sederhana itu bukan waktu sak pirae dhewe ora ono gisine mboten nggih, Pak. Ketika beliau ditanya kenapa? Saya ingat Mus'ab bin Umair, kata beliau. Belum menyampaikan sungguh di antara para sahabat Rasul itu ada orang-orang yang jasanya besar, tetapi mereka belum pernah menikmati pahala dunia. Dan salah seorang di antaranya adalah Mus'ab bin Umair, kata Abdurrahman bin Auf. Ora kelek loh Pak. Mus'ab sudah meninggal ketika perang Uhud. Ya, Abdurrahman bin Auf usianya panjang. Sampai habis masanya Umar bin Khattab, ada sebagian yang mengatakan belum meninggal pada masanya Utsman bin Affan, ada yang mengatakan begitu. Nggih. Ora kelek kalau belum makan enak, ora kelek, belum sodorkan dibalikkan. Kenapa? Kelingan dengan sahabat-sahabat yang dulu mereka belum pernah menikmati pahala dunia. Sedangkan mereka orang biasanya sangat besar. Bayangkan, siapa yang menyebarkan Islam di Madinah sinten? Senes Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, tapi Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhum. Meskipun tetap sumbernya dari Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW, gitu, jasa paling besar itu ya Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi yang menyebarkan dakwah Islam di Madinah, yang akhirnya kemudian berkembang dari Madinah sampai tempat kita duduk, itu adalah Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhum. Ya, inilah persaudaraan dan kesetiaannya kaum muslimin. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, siapapun orang yang bisa mensifati diri dengan sifat seperti itu, maka Allah akan memuliakan orang itu. Ya,